Bentar. Oke. Baik, terima kasih tadi kepada Uda Fikri karena sudah menyampaikan kata sambutannya yang mungkin nantinya rencana-rencana yang mungkin bisa untuk bekerja sama dengan Balai Bahasa di Jawa Timur mungkin bisa direalisasikan. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu tentang pemaparan materi yang telah eh, dikirimkan kepada saya dari Mbak Kris Monica sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu siapa sih Mbak Kris Monica Khairunisa ini. Baik, berikut eh, secara singkat tentang Mbak Kris Monica Khairunisa. Nama lengkap beliau yaitu Kris Monica Khairunisa, lahir di Jombang 1 Maret 1998. Nah, kemudian beliau mengenyam pendidikan dari MI di Jombang, MTS juga di Jombang, kemudian MAN di Jombang pada program bahasa, kemudian melanjutkan program sarjananya di IAIN Tulungagung pada pendidikan bahasa Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Kemudian dilanjutkan untuk mengambil program magister di Universitas 11 Maret pada prodi Ilmu Linguistik. Nah, berikut juga beberapa pengalaman dari Mbak Krismon Nika. Yang pertama, beliau juga memiliki pengalaman dalam komunitas menulis, di komunitas Semangat Menulis, kemudian juga kursus bahasa Inggris di Effective English Course, kemudian menjadi remaja masjid di Man 1 Jombang, dan juga menjadi literasi atau sebagai penulis aktif di bidang puisi di komunitas sajak-sajak anak negeri. Nah, dan beliau juga memiliki kemampuan bahasa tidak hanya bahasa Indonesia tetapi bahasa Inggris, bahasa Arab dan juga bahasa Jepang. Kemudian Mbak Kris Monica ini juga eh, pernah menjadi peserta magang editor di salah satu penerbit di kota Solo, di tepatnya di Kartasura. Kemudian beliau juga memiliki karya puisi yang berhasil dimuat di beberapa media online, yaitu Media Pilihan Rakyat dan juga Nusantara News. Kemudian juara satu lomba menulis puisi kesetaraan gender untuk memperingati Hari Kartini yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa di IAIN Tulungagung. Kemudian menjadi peserta pelatihan menulis kreatif sastra memperingati Jakarta International Literacy Festival yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Dan masih banyak lagi prestasinya sebagai nominasi menjadi juara 2, 3 dan juga menjadi nominator penulis terpilih lomba menulis. Ini beliau dapatkan sejak beliau di jenjang sarjana. Baik, mungkin nanti kita akan lebih mengenal tentang Mbak Kris Monica Khairunisa ini sembari beliau memaparkan materinya. Oke, sekian. Baik, sekarang akan kita masuk kepada materi utama kepada Mbak Kris Monica. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas perkenalan singkat dari Kak Nanda. Karena tadi sudah dikenalkan dengan Kak Nanda, saya ingin sedikit berpantun, ya. Pagi cerah burung bernyanyi, terbang tinggi di angkasa. Perkenalkan, saya Monik di sini. Salam dari saya untuk Bapak dan Ibu semua. Salam kembali, Ibu. Baik, langsung ke materi, nggih. Untuk kali ini saya dapat kesempatan dari Agricol untuk memaparkan penelitian saya yang sebenarnya itu sudah terbit tahun 2023 di Jurnal Gancaran IAIN Madura yang berjudul Tipologi, Abreviasi, dan Akronim Pemanfaatan Semantik dalam Penyusunan Kamus Bahasa Indonesia. Lanjut, Kak. Oke, Oke, sedikit pengenalan. Penelitian saya ini berbasis pada kosakata yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan perubahan zaman, teknologi, dan budaya. Kosakata baru sering muncul dari berbagai bidang termasuk teknologi, informasi, pendidikan, dan media massa. Nah, penelitian ini menganalisis dari
bervariasi dalam penggunaan abreviasi dan akronim yang dapat membantu memperkaya daftar kosakata dalam KBBI 5 versi daring serta relevansinya bagi pengguna bahasa di masyarakat luas. Lanjut, Kak. Baik, ini masuk ke latar belakang mengapa saya mengambil penelitian bertopik seperti itu. Mengingat Kamus Bahasa Indonesia ini kan berfungsi sebagai sumber referensi utama ya bagi pengguna bahasa dan termasuk pelajar, peneliti, penulis, dan profesi-profesi lainnya. Kemudian terkait dengan proses pembakuan kosakata juga harus melibatkan ahli bahasa serta tim leksikografi agar setiap istilah, kosakata, atau pemaknaan yang dimasukkan memiliki legitimasi dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Lanjut, Kak. Nah, ini isi dari penelitian saya. Langsung ke hasil hasil metode dulu, guys. Maaf. Oke, masuk ke metode penelitian ini, saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian untuk sumber data, saya menggunakan KBBI 5 versi daring. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan mesin pencarian, search Google atau search Google untuk menemukan abreviasi dan akronim yang ter apa ya, yang tercantum atau terkoleksi di KBBI versi 5 itu. Kemudian untuk analisis data, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat dan sumber secara daring. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini temuan data saya. Ada aspek yang pertama yaitu pengekalan huruf pertama sebagai bentuk singkatan baru. Di sini saya mengambil 5 contoh. Kalau di artikel lebih lengkap di sana. Saya ambil contoh ini aja, 5 contoh. Nah, ini di pengekalan huruf pertama sebagai pembentuk singkatan baru ini ada kaitannya dengan teori penelitian Sari tahun 2021. Saya lupa itu judul penelitiannya apa. Nanti kalau ingin tahu lebih jauh bisa membaca artikel selengkapnya di Jurnal Ganjaran. Nah, dalam penelitiannya Sari itu menyatakan bahwa huruf kapital menurut PUAD digunakan untuk penyingkatan nama lembaga, nama instansi, atau singkatan sebuah organisasi. Nah, mengingat singkatan di ranah instansi dan organisasi itu kan juga banyak ya Bapak Ibu, membutuhkan penulisan yang ringkas, tidak berbelit, dan juga mudah untuk diingat. Maka singkatan juga perlu ditulis dalam berbagai bentuk. Salah satunya ini, saya mengambil contoh ini, 5 ini, tapi saya urai satu aja ya, yang nomor 4 PNS, itu pegawai negeri sipil dengan pemenggalan P adalah pegawai, N adalah negeri, dan S adalah sipil. Lanjutkan. Oke, temuan data yang kedua yaitu pengekalan 3 huruf. Pengekalan 3 huruf ini saya ambil 5 contoh. Ini termasuk pemendekan, ya, aspek pemendekan pengekalan 3 huruf. Pertama, nah, perlu diketahui pemendekan ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Karena dalam aspek pemendekan ini peran leksikografer itu tidak dapat diremehkan atau tidak dapat dipungkiri. Ini saya sempat baca teorinya Connell tahun 98 yang berjudul bukunya itu Lexicography, Linguistic and Minority Language, yang di dalamnya itu menyatakan bahwa leksikografer itu perlu mengkaji pemendekan yang akan digunakan. Yang di dalamnya pemendekan yang digunakan terutama ini pada aspek gramatikal dan semantisnya, seperti itu. Mengingat ketersediaan kamus itu kan digunakan dan dimanfaatkan untuk memberikan definisi, ejaan, dan informasi. Jadi
diharapkan penyajian kamus itu juga bisa diterima secara masyarakat luas. Hal ini juga diketahui dari saya sendiri, itu pada penelitiannya Pak Jurnal tahun 2015 waktu itu, yang berjudul Bentuk, Makna, dan Fungsi Akronim Bahasa Indonesia dalam Radar Madura. Lanjut, Kak. Oke, masuk ke hasil penelitian. Abreviasi dan akronim diorganisir dengan sistematis sehingga memudahkan pengguna untuk mencari dan memahami istilah yang ada. Di sini saya mencontohkan SD, SMP dengan penulisan SD sekolah dasar dan SMP sekolah menengah pertama. Selain itu juga terdapat UN untuk ujian nasional, kemudian ada SKCK dengan kepanjangan surat keterangan catatan kepolisian. Kalau dulu zaman saya SD itu yang dikenal itu UNAS, ujian nasional. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau saya bilang UNAS, UNAS apa? Nah, ternyata mereka lebih kenal UN. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk proses pembentukan abreviasi itu ada analis morfologi, oh kurang semantis, ini harusnya ada semantisnya. Analis morfologi untuk memahami struktur kata yang diambil dan semantis untuk memastikan bahwa makna tetap relevan dan tidak membingungkan pembacanya. Lanjut. Nah, ini masuk ke fungsi abreviasi dan akronim. Yang pertama, abreviasi dan akronim berfungsi untuk membuat bahasa lebih efisien, terutama dalam konteks di mana waktu dan ruang terbatas, seperti dalam pesan singkat atau media sosial. Yang tentu yang kita ketahui di media sosial sekarang kan variasi abreviasi dan akronim itu kan juga banyak sekali, Bapak Ibu. Ada yang apa itu yang kemarin saya temukan, tapi mohon maaf tidak saya masukkan ke sini karena penelitian ini kan sudah terbit ya, jadi sulit kalau mau bikin topik lagi yang serupa seperti itu kayak gabut, kemudian ada lagi yang mager itu kan sudah masuk, itu sebenarnya itu bahasa bahasanya apa anak-anak sekarang, tapi ternyata di KBBI itu sudah ada seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu istilah-istilah atau sebenarnya itu apa ya singkatan-singkatannya anak muda itu juga sudah terekam di KBBI seperti itu. Kemudian yang kedua ada abreviasi juga dapat membantu dalam mengurangi kebosanan berbahasa dengan menawarkan alternatif yang lebih menarik, yang lebih modern bagi pengguna bahasa itu sendiri. Tapi tentu saja penggunaan abreviasi ini juga tidak menutup untuk disajikan dalam bentuk kesopanan, kemudian disajikan dalam bentuk formalitas, baik di dunia komunikasi resmi atau akademik. Seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, ini pemanfaatan semantik dalam perkembangan kamus bahasa Indonesia dengan berbagai wajah. Nah, yang kita tahu kamus sekarang kan banyak ya. Kamus istilah asing, kamus istilah slang, kamus istilah kuliner, kamus linguistik, istilah sastra. Jadi pengembangannya semantik ada di situ Bapak Ibu dengan istilah-istilah yang beragam, yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Ternyata bahasa Indonesia itu juga keren loh. Setiap setiap apa ini perkembangannya ada seperti itu. Jadi untuk abreviasi dan akronim ini saya rasa tidak pernah mati kalau komunikasinya juga dilakukan dengan anak-anak muda sekarang. Sekarang kan istilah-istilah kayak jamet, kayak apalagi ya itu yang di medsos-medsos itu nanti tinggal tunggu saja itu nanti masuk di KBBI atau tidak. Kalau memang masuk berarti usulan-usulan dari lexicographer itu memang dipertimbangkan seperti itu. Lanjut.
Oke, masuk kesimpulan. Sudah selesai berarti. Nah, mengingat tadi psikografi adalah kajian membahas tentang seluk-beluk penyusunan kamus, maka abreviasi dan akronim merupakan proses yang dapat memperkaya kosakata dalam kamus. Eksistensi lain yang saya temukan saat melakukan penelitian ini yaitu eh, kebermanfaatan abreviasi dan akronim sebagai kajian yang mampu memperkaya dan mengembangkan kosakata itu. Oke, terima kasih Bu Monik, pemaparan tentang akronim dan abreviasi yang eh, mengikuti perkembangan zaman banget ya, seperti jamet tadi juga sempat disampaikan, mager itu yang padahal notabene-nya dulu sepertinya baru booming-booming banget, rupanya di KBBI rupanya sudah ada kata-kata tersebut. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, kalau dari saya, Bu, tadi saya melihat tentang singkatan ya kayak PNS, kemudian SKCK, kemudian SD, SMP. Nah, itu tuh kita kalau menulis singkatan ya, Bu ya. eh Apakah kita menulis kepanjangannya terlebih dahulu, contohnya pegawai negeri sipil baru buka kurung PNS atau kebalikannya? Karena kadang seperti itu, kadang saya sendiri kadang mana yang benar itu masih rancu di saya. Kemudian apakah seperti singkatan kalau dengan itu DG, kemudian untuk UTK, kemudian seumpamanya eh, singkat-singkatan pergi menjadi PRGI gitu, itu apakah termasuk abreviasi atau akronim nggak sih Bu di dalam KBBI sendiri? Itu singkatan-singkatan kata tepatnya ya, bukan bukan dua kata menjadi satu, tetapi di kata satu kata tersebut. Mungkin itu sih Bu yang jadi penasaran saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nanda. Mohon izin langsung menanggapi nggih. Iya. Sejauh yang saya tahu terkait abreviasi dan akronim ini tadi sempat saya singgung bahwa penyusunan kamus atau penggunaan abreviasi dan akronim itu bersifat ini ada unsur manasuka yang tidak menghilangkan unsur formalitas dan ini apa yang mudah yang mudah diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, terkait penulisan singkatan dan abreviasi dan akronim yang seperti PNS tadi, itu sejauh yang saya tahu kami menuliskannya keterangan panjangnya dulu, seperti pegawai negeri sipil, buka kurung PNS. Kemudian pejabat pembuat komitmen, buka kurung PPK, seperti itu. Karena ini tadi di contoh Salindia yang saya bagikan ke Kak Nanda, itu kan ada sama, dua pemaknaan di singkatan yang sama. Seperti pejabat pembuat komitmen sama yang tadi apa? PPK itu kan Program pengembangan kecamatan ya dan betul. pejabat. Jadi perlu penjelasan terlebih dahulu, baru singkatannya. Seperti itu, Pak. Oh ya, karena beberapa beberapa singkatan itu mirip-mirip ya Ibu ya. Ya, betul. Hmm. Oh, tapi kalau kayak gitu berarti emang harus kita bridging dulu ya Bu, dari penjelasan awalnya dulu kita jelasin secara singkat untuk nyampe ke singkatan tersebut gitu ya. Betul. Oh, oke. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, jadi berarti biasanya kadang saya nengok nulis itu kadang singkatan sebenarnya kayak kampus UNY, kemudian baru saya buka kurung Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, tetapi seharusnya kepanjangannya dulu baru singkatannya aja. Oke. Oke. Siap. Begini, mengenai penulisan kampus itu kan sebenarnya sudah banyak yang familiar ya. Mm-mm. Nah, kayak UNY, kalaupun kita tidak menuliskan secara lengkap Universitas Negeri Yogyakarta, itu pun masih banyak yang ngeh. Tapi Mm. bagaimana dengan yang lain kayak Unsil, Iya. Universitas Siliwangi, ada Unsri, Universitas Sriwijaya, ada lagi Unhas, Hasanuddin. Kalau tidak tertulis secara lengkap, saya rasa pemahaman masyarakat terkait identitas kampus itu sendiri juga masih
belum kurang. banyak diketahui seperti itu. Oke, ya, ya, siap. Nah, ini ada wah dari Bapak Zumbro. Saya tidak tahu nama beliau. Izin bertanya, bagaimana singkatan itu bisa diakui KPBI? Apa sih Bu indikator penentunya? Baik, Bapak. Dari Pak siapa tadi? Dari Bapak Zum, saya di sini tidak. Oh, gitu. Baik, izin menanggapi Bapak terkait indikator kamus atau di KBBI itu sendiri, yang sejauh yang saya tahu ada aspek gramatikal dan semantis yang benar-benar dikaji dari leksikografernya. Begini Bapak, kalau semisal kita nih, kita masyarakat awam itu bisa kalau masuk ke KBBI itu kayak mengusulkan kosakata seperti itu. Tapi daftar sebagai apa ya istilahnya itu anggota atau apa gitu di KBBI-nya. Itu bikin akun, daftar, kemudian mengusulkan. Nah, indikator pengusulan itu nanti sudah jadi tugasnya leksikografer. Salah satunya mengkaji di bidang gramatikalnya, kemudian semantisnya, terus aspek penyajiannya seperti apa. Kan singkatan, abreviasi dan akronim itu kan tidak terlepas dari peran leksikografer itu, bagaimana penyajian itu disampaikan, bagaimana keberterimaannya di masyarakat, seperti itu, Bapak. Oke, pripun Bapak Zum? Berarti menurut leksikografernya, baru nanti diusulkan dari leksikografer, akan diusulkan dan apakah di-approve atau tidaknya. Oke, oke, thank you. Nah, mungkin beberapa ya Bu, kalau tentang akronim-akronim itu mungkin seharusnya sudah muncul, tetapi mungkin lagi booming sehingga mungkin menurut mereka itu ini hal baru, tetapi di KBBI rupanya sudah tertera ya Bu ya. Kebanyakan kan yang viral-viral seperti itu. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ibu Monica. Monggo, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ini jarang-jarang kita kedatangan yang bahasa Indonesia. Biasanya cross keilmuan. Biasanya. Banyaknya bahasa Inggris ya, Kak. Iya, basicnya sebenarnya bahasa sih Bu secara keseluruhan. Kadang ada yang datang dari teknik, kemudian dari ekonomi, kesehatan tuh menyampaikan artikel mereka. Jarang, beberapa kali ya ada yang bahasa Inggris. Oke, monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan mumpung masih ada Ibu Monikanya di sini. Ya, saya tunggu 30 detikan lagi, satu menit. Berarti eh, kita membuat secara sendiri singkatan-singkatan itu etis nggak sih Bu sebenarnya? Secara sendiri ya, secara personal gitu. Etis nggak sih walaupun nanti nggak tahu nih bakalan kepakai secara nasional atau enggak, tetapi kan biasanya orang-orang bermula dari dibuat oleh salah satu orang atau beberapa community, kemudian sehingganya banyak orang FOMO dan menggunakan itu kayak yang di Jaksel kan banyak banget itu. Sampai SCBD pun juga itu kan juga singkatannya mungkin masih baru. Apakah kayak gitu tuh etis nggak sih Bu sebagai kita untuk menyingkat-singkat eh, hal-hal seperti itu tanpa menonton KBBI atau melalui leksikografer yang sudah di ACC gitu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menanggapi terkait ini termasuk isu kebahasaan yang saat ini itu kan sekarang banyak singkatan-singkatan yang sebenarnya itu dibuat-buat sendiri sama salah satu komunitas atau pengguna medsos. Nah, seperti ini ya Kak, mengenai tanggapan itu, saya itu sempat berpikir begini, singkatan-singkatan seperti ini, bahasa-bahasa di medsos ini siapa sih yang nemuin? Nah, kembali lagi, sifat bahasa itu kan ada 9 yang saya ingat, karena saya lama tidak buka-buka buku lagi. Yang saya ingat sifat bahasa itu kan arbitrer dan mana suka. Arbitrer dan mana suka itu yang paling erat
di kehidupan sosial kita sendiri. Bagaimana bahasa itu berkembang, bagaimana bahasa itu berproses, bagaimana bahasa itu diterima di masyarakat dan digunakan. Belum tentu bahasa itu ketika diterima di masyarakat, tapi ada yang tidak digunakan. Seperti itu. Jadi sifat bahasa perlu diterima dan digunakan. Kalaupun itu diterima dan tidak digunakan, berarti bahasa itu kurang lazim. Nah, kalau yang tingkatan-tingkatan ini, kalau memang sudah diterima dan digunakan, berarti mereka menganggap bahasa itu lazim. Seperti itu. Tapi karena Oh, sudah booming, viral, itu nanti kan bisa, idenya kan di situ. heeh. Masyarakat Indonesia kan tahu sendiri ya kan, Kak, apa terlalu kreatif dimanapun tempatnya. Itu. Itu, Kak. Iya. Ya kadang beberapa tempat itu lazim, kadang ketika kita pindah ke tempat lain rupanya berbeda gitu ya Bu ya. Betul, iya. Nah, oke. Berarti itu secara daerah berbeda ya Bu. Jadi nggak semuanya secara nasional. Oke, oke, oke Bu Monica. Mungkin eh, masih belum ada yang bertanya. Mungkin udah terjawab dari beberapa diwakilkan oleh mungkin saya. Mungkin secara penyampaian dan jawaban dari Bu Monica dan dari Pak Zum juga mungkin sudah mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir. Nah, terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada Bu Monika mewakili iRecall dan segenap pengurus atas waktunya di weekend ini di bulan puasa telah menyempatkan hadir. Semoga nantinya kita bertemu di event-event selanjutnya. Semoga nanti diberikan rezeki bertemu kembali. Baik, terima kasih. Saya ucapkan saya lagi dari iRecall. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih Bu Onika. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Monika. Izin saya tutup.